Tahiyati Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan berbicara kumpas tentang siapa iblis sesungguhnya. Nah, pembicaraan tentang iblis ini mungkin tidak sama antara saya dengan ustaz-ustaz yang lain. Saya mengambil dari pertama tafsir Ibnu Katsir, kedua dari hadis-hadis Rasulullah tentang iblis itu sendiri, yang kemudian nanti saya lengkapi dengan beberapa pernyataan yang pernah saya baca dari para penulis buku seperti para penghuni bumi sebelum kita, dialog dengan jin muslim, Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda, kemudian Zionisme gerakan menguasai dunia, dan beberapa buku-buku yang lain, serta beberapa fakta-fakta yang saya dapatkan sepanjang saya meneliti tentang konspirasi akhir zaman Bapak Ibu. Nah, namun kita mendapatkan kendala yang sangat dahsyat di akhir zaman ini. Kenapa demikian? Yang kita hadapi bukanlah hanya sebangsa manusia. Yang kita hadapi bukan hanya bangsa-bangsa yang adidaya sekelas Amerika dan juga Israel sebagai partnernya, atau juga Rusia dan nggak apa-apa kalau di sini, Pak, dan Cina ya. Dan Cina salah satunya. Ya, kenapa? Karena Allah menjanjikan kemenangan bagi mereka yang istiqomah, Bapak Ibu. Ya, yang kita hadapi bukan hanya bangsa manusia saja, tapi kita berhadapan dengan bangsa jin. Bahkan kita berhadapan dengan sang kampiun kesesatan, iblis dan Dajjal. Yang kehadirannya, yang kolaborasi mereka disimbolkan oleh para pengikutnya dengan simbol El Diablo. Seperti ini, Pak. Ini simbol siapapun yang komitmen pada iblis dan Dajjal. Baik. Nah, lalu siapakah iblis ini sesungguhnya? Nah, berbicara tentang iblis, kita tidak bisa terlepas dari berbicara tentang sejarah peradaban manusia di muka bumi ini. Baik, nanti saya pakai whiteboardnya. Ya, ini adalah benda-benda langit yang tidak jauh dan berada di galaksi Bima Sakti, di galaksi kita, ya, di tata surya kita. Nah, kalau ada pertanyaan begini, siapakah yang pertama kali menghuni bumi? Jawabannya siapa, Pak? Bangsa jin, betul. Jawabannya adalah bangsa jin. Jadi ternyata jauh sebelum manusia hadir, Nabi Adam Allah ciptakan, bumi sudah dihuni oleh bangsa jin. Jarak dari keberadaan jin pertama kali di bumi dengan Allah menciptakan Nabi Adam, manusia pertama, itu 50.000 tahun. Ini penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, sahabat Rasulullah. Ya, nah, di antara bangsa jin, Allah ciptakan bangsa jin ini adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Nah, betulkah bangsa jin? Mana dalil yang membuat kita paham itu? Yang pertama, ini ada dua dalil yang saya tampilkan di sini setidaknya. Pertama, Quran surat Az-Zariyat ayat ke-36, ayat 56. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, ya, mohon maaf saya ke sini. Ya. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Yang pertama kali disebut siapa? Jin, baru manusia. Tartibudz dzikr fi hadhil ayah tadulu ala tartibudz khalqi. Urutan penyebutan dalam ayat ini menunjukkan urutan penciptaan. Yang pertama disebutkan jin, berarti jin yang pertama diciptakan. Ya, illa liya'budini, kecuali untuk menyembahku. Hadirnya jin dan manusia Allah ciptakan untuk menyembah Allah. Jadi sama, jin juga tugasnya ibadah. Hanya dimensi hidupnya berbeda dengan kita. Kalau kita ada dimensi kasat mata, nyata, sementara jin ada di dimensi gaib, tidak kasat mata. Nah, dalil yang kedua, surat Al-Hijr ini lebih jelas lagi. Surat Al-Hijr ayat ke-27, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal janna, dan bangsa jin khalaqnahu, kami ciptakan dia min qablu, sebelum manusia. Nah, ini ada kalimat min qablu, sebelum manusia. Ay qabla khalaqallahu adama. Khalaqallahu adama, yaitu sebelum Allah menciptakan Adam. Min nari samum, dari api yang sangat panas, ya. Ya. Nah, di bumi ini ternyata bangsa jin lebih dulu menghuni bumi. Ya, dari kata janna yajinu jinnan. Ya, artinya gelap. Disebut jin karena dia gelap. Gelap maksudnya tidak terlihat, dimensinya tidak tersentuh oleh pandangan kita. Dia berada di dimensi tidak kasat mata, sehingga mata kita tidak bisa menjangkau keberadaan jin berada. Maka dinamakan jin. Ya. Surga pun sama, dinamakan jannah, karena dia gelap, tidak terlihat oleh kita.
ada dimensi yang lain, dan ada cahaya, dimensi cahaya yang membuat kita tidak bisa menyentuhnya. Ya, itu jannah, surga. Nah, baik. Bangsa jin sama ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka menyimpang dari tugas ibadahnya. Maka Allah murka pada mereka. Allah kirim utusan bangsa malaikat untuk menghukum mereka yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Ya, Bapak Ibu sudah pada paham ya siapa malaikat Jibril, Bapak Ibu? Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Benar, Bang Wahyu? Ya, ini Bang Wahyu ada di sini ya. Baik, ada tugas lain dari malaikat Jibril selain dari menurunkan wahyu? Berarti malaikat Jibril sudah lama 14 abad nganggur, tidak ada kerjaan. Karena sudah tidak ada lagi nabi dan rasul ya. Sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Berarti malaikat Jibril ini sudah nganggur 14 abad. Jadi statusnya nggak pernah update. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu. Ya nggak ada Bapak Ibu sekalian, nggak ada malaikat yang pensiun. Malaikat Jibril belum selesai tugasnya. Tugas malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul, tetapi tugas dari malaikat Jibril adalah menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Ya, tugas dari malaikat Jibril itu menimpakan azab kepada jin dan manusia sampai menjelang hari kiamat. Adapun kiamat terjadi, itu tugas malaikat Israfil ya. Tugas malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Nah, baru di situ tugas malaikat Jibril selesai. Ya. Nah, pada saat itu ekspedisi pertama turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Walahu 600 janah. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Minha, dari 600 sayap yang dimiliki Jibril, janahani, 2 sayap, la yunshiruhuma illa fi lailatul qadri. Tidak dikibarkan, tidak dibukakan 2 sayap tadi kecuali di malam Lailatul Qadar. Di malam Qadar, di saat Lailatul Qadar terjadi. Barangkali itu yang membuat langit dan bumi, maksud saya ufuk timur dan ufuk barat gelap. Maksud saya satu warna, tidak ada bintang ya. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang di saat Lailatul Qadar terjadi. Baik. Di antara bangsa jin ada yang harus dimusnahkan atas izin Allah sebagai hukuman pada mereka. Nah, ada satu bangsa jin yang bernama Al-Harith. Ya, Al-Harith. Satu bangsa jin yang tinggal di bumi yang harus dimusnahkan, diratakan. Namun pada saat itu ada Al-Harith, dari Al-Harith ini ada satu anak jin yang masih balita. Ya, balitanya jin bayi 50 tahun Bapak Ibu, karena jin umurnya ribuan tahun. Ya, bayi 50 tahun. Nah, ada satu jin, anak jin yang masih balita, yang dia tidak boleh dibinasakan, dia harus tetap dihidupkan. Bahkan dia diselamatkan oleh malaikat Jibril. Ya, Muhammad Isa Daud menyebutnya bernama Azazil. Azazil. Dia masih balita. Maka ketika ekspedisi pertama ini selesai, malaikat Jibril dan para malaikat kembali ke alam malakut. Ya, bangsa jin yang tersisa adalah mereka yang beriman, dan itu pun jumlahnya sudah sedikit. Ketika malaikat Jibril malaikat kembali ke alam malakut, nah Ajazil dibawa serta hidup bersama para malaikat di alam malakut, di alam malaikat. Yang namanya malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. La ya'sunallah madama hayatihim walau tarfata ainin. Tidak pernah malaikat berbuat dosa kepada Allah selama hidupnya, walaupun hanya sedikit sekali, tidak pernah. Maka Ajazil yang hidup bersama malaikat terbawa soleh sebagaimana para malaikat. Ya. Gak pernah jin sekalipun main Mobile Legend, gak pernah. Karena memang gak ada ya. Gak pernah malaikat Ajazil itu berbuat dosa. Selama ribuan tahun tanpa dosa hidup bersama malaikat, derajatnya naik hingga ya'tadil bisyafaratil kiramil bararah, hingga sejajar dengan malaikat yang 10, selevel dengan malaikat yang 10. Selama Ajazil hidup di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Bangsa jin ini tingkat reproduksinya cepat.
sekali melahirkan itu 50 ekor apa 50 orang? 50 jin. Ekor apa satuannya kan? Jin bukan manusia ya? Ya 50 ekor lah, 50 ekor jin. Ya 50 ekor jin. Ya, karena sekali melahirkan banyak, ya sekali ngeden itu 10, oh gejlik 10, 5 kali ngeden, oh 50. Maka bumi cepat penuh kembali dengan bangsa jin. Ketika bumi penuh dengan bangsa jin, terjadi persaingan hidup, terjadi berebutan coupling, perebutan sumber daya alam, bahkan berebut pacar. Nah, persaingan hidup inilah yang kemudian berlanjut, berakhir dengan peperangan sesama bangsa jin, sehingga terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Allah murka dengan kemurkaan yang lebih besar daripada yang pertama ini kepada bangsa jin. Maka dikirimkanlah hukuman kepada mereka melalui ekspedisi malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua, ekspedisi yang kedua. Kali ini tidak lagi dipimpin oleh Jibril, tapi dipimpin oleh Ajazil yang sudah cakap dan dewasa. Konon Azazil ini nama dari Allah. Ajazil artinya yang dimuliakan Allah. Azza yu'izzu izzan, mulia. Nah, dipimpin oleh Ajazil yang sudah cakap dan dewasa. Pemusnahan ini mengakibatkan habis bangsa jin kecuali beberapa pasang saja yang tetap beriman kepada Allah. Nah, tapi ekspedisi kedua ini menutup kepemimpinan bangsa jin di muka bumi. Di saat itu Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya, khalifah ini ada dalam Quran Al-Baqarah ayat 30 ya. Ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, ya. Nah, ketika Allah berfirman demikian, ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ada dua respon yang berbeda. Respon pertama datang dari bangsa malaikat. Mereka mempertanyakan maksud Allah, talabul mafhumah. Kenapa Allah hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah sesamanya? Maksudnya khawatir apa yang dilakukan oleh bangsa jin terjadi kembali, terulang kembali oleh manusia. Maksudnya itu. Ya, sementara kami senantiasa bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Allah menjawab, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kelak Bapak sekalian, kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun inilah yang kalau dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an merinci peta peradaban singkat manusia. Kita faham dari kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun. Respon yang kedua datang dari si Ajazil sendiri. Ya, Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Sementara ya, aku adalah satu-satunya bangsa jin yang tidak pernah berbuat dosa. Dan aku diselamatkan hingga kedudukanku sejajar dengan malaikat yang mulia, bahkan dekat dengan Allah. Dia menduga diselamatkannya dia ke alam malakut adalah cara Allah mempersiapkan khalifah berikutnya. Ya. Cara Allah mempersiapkan khalifah berikutnya. Maka dia yakin dialah yang akan Allah pilih menjadi khalifah. Nah, ini keyakinan Ajazil. Saking yakinnya dia, wah dia tebar pesona tuh. Dia bikin pamflet 5 rim. Ya, ditempel di pinggir-pinggir jalan, perempatan jalan, bahkan bikin baligo besar. Ajazil calon khalifah di muka bumi. Ya, kampanye dia, bagi-bagi sembako, ya. Kampanye tunggal ya. Bagi-bagi sembako. Ya, perkenalkan Ajazil calon khalifah di muka bumi. Namun apa yang terjadi? Ternyata kursi kekhalifahan bukan Allah berikan kepada dia, tapi diberikan pada makhluk yang baru. Siapa? Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dari tanah. Kira-kira Ajazil tersinggung tidak? Sakit hati tidak? Oh, sakit hati. Sakitnya tuh di sini, kata dia. Atas dasar apa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah? Sudah berapa lama dia beribadah kepada Allah? Dia baru diciptakan. Aku ribuan tahun beribadah kepada Allah. Bahkan selama hidupku aku tidak pernah berbuat dosa. Kenapa tidak aku yang dijadikan khalifah? Dan aku hidup lebih dulu daripada Adam. Ini ketetapan yang tidak adil. Kata dia.
Di situ dia tidak ridho kepada keputusan Allah. Ya, dia tanda petik marah kepada Allah atas keputusan Allah tadi. Tersinggung, sakit hati dia. Kenapa dia tidak terpilih? Nah, disitulah mulai ada bibit-bibit penentangan di alam sana, di sisi Allah, ya, dari makhluk terhadap keputusan Allah. Nah, Allah paham, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu apa yang ada dalam benak si Ajazil tentang kesakit hatiannya itu, tentang ambisinya, sampai dia dendam kepada anak cucu Adam, dan akan dia perlihatkan pada Allah kalau dia lebih layak daripada Adam. Akan aku tunjukkan aku lebih pantas jadi khalifah ketimbang Adam. Nah, maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam itu dari tanah langsung. Ya, Allah perintahkan beberapa malaikat Jibril, Mikail, Israfil untuk memilih tanah yang terbaik dari muka bumi. Ternyata semua tanah diambil. Tanah itu ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat, sawo matang ya. Kalau kita sawo matang ya. Ada yang sawo busuk? Ada. Semuanya matang ya. Kemudian ada yang warna kuning langsat, ada yang warna merah, ada yang warna putih kemerah-merahan, bule. Ya, Bani Asfar. Persis seperti warna ras manusia. Fasawwarallahu bi'aidih, maka Allah membentuk dengan kekuasaannya. Nah, lalu Allah berfirman pada para malaikat, "Hai malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, sujudlah kalian kepada Adam ketika aku perintahkan." Nah, kalau Allah menyempurnakan penciptaan Adam dengan kalimatnya kun fayakun, maka Allah merubah Nabi Adam. Nabi Adam yang tadinya dari tanah berubah menjadi manusia langsung. Nah, begini cara Allah menciptakan manusia pertama. Tidak melalui proses evolusi. Tidak ada ya? Ada yang lahir melalui proses evolusi? Tidak ada. Ada cuma satu, Darwin. Ya, Charles Darwin. Dia jujur tuh. Kalau dia lahir dari proses evolusi, di bukunya The Origin of Species. Ya. Baik. Nah, ketika Nabi Adam hidup, jantung mulai berdetak. Maka dia memompa darah, terjadilah sirkulasi darah, ya. Pulmonari. Kemudian darah masuk ke bronkia, paru-parunya kemudian mulai berespirasi. Oksigen tersedotlah ke dalam paru-paru Nabi Adam. Terjadilah respon kehidupan. Nabi Adam bersin. Hasib. Nah, ketika Nabi Adam bersin, beliau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baru pertama hidup, kalimat yang pertama keluar adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka hancur semua keraguan malaikat yang mengatakan atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Begitu melihat Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillah, subhanallah, ya maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk yang terbaik. Tadinya sempat ragu kan malaikat, akhirnya semangat malaikat. Maju Nabi Adam, jangan takut, maju engkau bersama kami mendukungmu. Kami mendukungmu. Bingung saya. Ya. Nabi Adam, ya, malaikat kagum akhirnya pada Nabi Adam. Sementara si Ajazil, tanah bagaimanapun juga, aku api. Akan aku tunjukkan kalau api lebih baik daripada tanah. Ya. Persis kayak film ya, Avatar Aang, Raja Api Ozai sama Avatar Aang. Raja Api Ozai itu kan dari negara api ya. Avatar Aang, Last Airbender, itu penguasa tanah juga kan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu film Avatar itu dari cerita ini. Ya, sutradaranya lihat YouTube saya. Sama saya di YouTube. Baik. Nah, maka saat itu kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat setelah Nabi Adam mulai hidup tadi. Wa isqulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Sejak saat itulah Ajazil al-Haris Allah beri gelar iblis, pembangkang. Ya, dia tidak mau sujud kepada Allah. Ya, Mas boleh? Ya, jadi asisten Astad ya. Baik. Nah, fasajadu ila iblis. Maka sujudlah malaikat ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam kecuali iblis. Kana minal jinni. Nah, jelas kan? Ayatnya mengatakan kana minal jinni. Iblis ini dari bangsa jin, dari suku Al-Haris yang tadi dimusnahkan. Hanya dia yang tersisa dari suku Al-Haris yang dimusnahkan.
dan dia pun masih balita diselamatkan hidup bersama para malaikat. Ya. Nah, fafasaqa an amri rabbi, dia menyalahi perintah Tuhannya. Kenapa? Tidak mau sujud kepada Adam. Allah bertanya pada Ajazil, "Ma badaka an tasjuda li Adam id amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Nah, keluar kesombongannya, aba wastakbaranya. Ana khairu minhu ya Rabb. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi ya Allah. Masa tanah harus sujud pada api harus sujud kepada tanah. Masa Raja Api Ozai harus sujud sama Avatar? Anak kemarin sore gitu ya. Terus lihat, nah di situ Allah mengutuknya. Ukhruj anta, keluar kamu dari surga ini. Fala takunu laka an tatakabbaru fiha, tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Bapak Ibu yang rahmati Allah, nah sejak saat itulah dia menjadi iblis, pembangkang. Apa tadi? Iblis, ya, pembangkang. Zionis Yahudi, para penganut Kabalah, tidak mau menyebutkan, tidak terima Ajazil disebut iblis. Dia bukan pembangkang versi mereka. Dia adalah korban ketidakadilan Tuhan, tanda petik. Harusnya dia yang jadi khalifah, bukan Adam. Ya. Maka Zionis Yahudi tidak mau menyebut iblis Ajazil dengan sebutan iblis, Ajazil al-Haris dengan sebutan iblis. Mereka tidak mau. Maka mereka Zionis Yahudi memberikan gelar terhormat kepada Ajazil, kepada iblis. Apa gelar yang diberikan oleh Zionis Yahudi? Lucifer. Ya, pernah mendengar kata Lucifer Bapak Ibu? Lucifer adalah gelar dari Zionis Yahudi kepada Azazil atau kepada iblis. Dan merekalah yang menjadi para penyembahnya. Ya, tidak sedikit Bapak Ibu hari ini di Indonesia para pemuda yang menjadi pengikut iblis, bahkan mereka menjadi para penyembah Dajjal. Ya, Bapak Ibu. Baik, ya, betulkah demikian? Ada banyak invasi ideologis yang mendangkalkan akidah umat manusia, bahkan menjauhkan manusia dari ketauhidan kepada Allah, ya, pengabdian diri kepada Allah dengan konspirasi iblis dan Dajjal, terutama pada generasi milenial. Di mana generasi milenial ini mereka begitu mudah untuk menelan bulat-bulat produk-produk barat, terutama Korea, ya, yang bertentangan dengan akidah mereka. Tanpa daya saring iman dan takwa, mereka menelan bulat-bulat budaya tadi. Padahal itu adalah budaya ritual penyembahan kepada iblis dan Dajjal. Sadar ataupun tidak. Mula-mula coba kita buka Quran surat, Bapak Ibu yang bawa Quran silakan buka. Surat Al-A'raf ayat ke-16. Dari sini kita melihat bagaimana rencana konspirasi yang ingin dia lakukan untuk menyesatkan kita umat manusia. Ya, anak cucu Adam. Ayatnya ini kan? Ada yang bawa Quran terjemahan? Ya, Bapak dari HP ya. Ada yang dari Quran terjemahan? Bapak Ibu silakan yang buka, yang ada Quran terjemahannya dibuka. Coba lihat benarkah terjemahan dari ayat ini dari Quran terjemahan yang ada sekarang. Ini kita mesti menyampaikan kepada Departemen Agama, harus ada satu terjemahan Quran yang harus kita selesaikan, yang harus kita luruskan. Ya, karena khawatir ini akan menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami maksud Allah dalam ayat ini. Baik, surat ke-7 ayat ke-16. Ya, Qurannya seperti ini, Bapak Ibu perhatikan. Saya yakin ini Quran terjemahan baru. Ya, betul. Ini terjemahan baru. Artinya terjemahan yang ada di sini, di Quran ini adalah Quran berdasarkan peraturan transliterasi Al-Quran, penterjemahan Quran yang terakhir. Dulu tidak seperti ini terjemahannya. Nanti saya perlihatkan terjemahan yang benar. Tolong dibacakan, Mas. Ya, terjemahannya. Ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Baik. Jelas Bapak Ibu? Karena engkau telah menyesatkan aku. Oh iya, saya pernah ada filenya. Baik. Ada yang beda? Nah itu di HP Pak. Ya, di HP itu masih di terjemahan yang lama. Nah itu yang benar. Itu yang benar. Boleh dibacakan Pak?
silakan. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Baik. Yang pertama menyesatkan aku, yang itu menghukum aku tersesat. Menyesatkan aku dan menghukum aku tersesat. Baik, sayang sekali waktunya 10 menit lagi ya penonton slide. Nah, saya lupa, saya telah menyimpannya di sini. Qala, iblis berkata, fabima aghwaytani. Aghwa memang bentuknya muta'addi, tadinya lazim ghawa, menjadi aghwaytani. Ya, bisa diartikan menyesatkan. Namun kalau kita artikan menyesatkan di sini, maka apa yang didapatkan setelah kita mendengar terjemahannya seperti itu? Jadi iblis tersesat karena ada yang menyesatkan, kan? Karena engkau telah menyesatkan aku. Engkau di sini siapa? Allah. Berarti iblis tersesat karena ada yang menyesatkan, betul? Siapa yang menyesatkannya? Nah, jadi siapa yang salah? Allah yang disalahkan karena menyesatkan Ajazil sehingga menjadi iblis. Benar tidak terjemahannya seperti itu? Nah, tidak. Harus dirubah ya. Ya, HP-nya apa mereknya, Pak? Gitu Pak ya. Nah, yang di HP ini adalah terjemahan yang lama. Nah, yang benar ini. Nah, ini yang ada di HP bapak-bapak ini. Ya, nah harusnya ini terjemahannya. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku aku terima. Nah, cerdasnya Ajazil ada di sini. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, kita lihat apa arti siratal mustaqim yang dimaksudkan dia dalam ayat ini. Dia mengatakan la aqudanna lahum, sungguh ada dalam taukid dan ada nun taukid sakilah. Sungguh aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan kau yang lurus. Selama ini siratal mustaqim kita pahami jalan yang lurus, betul? Coba kita lihat ayat ini. Quran surat Al-Imran ayat 51. Inilah arti dari siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Hada siratul mustaqim. Ya. Artinya apa? Siratal mustaqim adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Maka ketika Ajazil mengatakan qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan menjadikan sosok lain yang disembah selain engkau ya Allah. Gitu kan? Jadi akan ada sosok lain yang disembah selain daripada Allah. Pertanyaannya, siapa? Ajazil sendiri. Dalam wujud apa Bapak Ibu? Atau juga dalam Quran surat Maryam ayat 36. Kalimatnya hampir sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu artinya tauhid. Nah, ambisi Ajazil iblis, dia ingin menyesatkan manusia adalah dengan menyimpangkan manusia dari tauhid. Simbol tauhid kalau dituliskan gimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid bukan? Tauhid. Kalau ada yang membenci kalimat itu, berarti ya, kelompoknya apa? Ya. Atau juga dalam surat Yasin tadi ayat ke-60 sampai ayat 61. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah telah aku perintahkan kepada kalian hai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata sebetulnya bagi kalian. Walaupun fisiknya setan tidak terlihat, tapi konspirasinya nyata. Kita bedah nanti Bapak Ibu. Tapi waktunya masih ada? Masih banyak. Baik, nyata sebetulnya konspirasinya. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang terjebak dalam cara-cara atau ritual-ritual penyembahan kepada iblis. Dan iblis nyaris berhasil. Betulkah demikian? Ya, kita lihat. Wa ani abuduni, dan hendaklah engkau menyembah aku. Hada siratul mustaqim. Nah, inilah siratul mustaqim itu.
Jadi hanya menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan inilah yang kita maksudkan dalam kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itu tunjukkanlah kami kepada tauhid. Betulkah demikian? Baik, saya percaya. Kita lihat fakta sejarah. Dalam fakta sejarah, zaman Nabi Ibrahim, Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk menghadapi Namrus dan bala tentaranya yang zalim dan kufur luar biasa, sangat ingkar kepada Allah. Maka Allah hancurkan dia dan pasukannya. Ya, dia sendiri yang mengaku Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, dia mati dengan seekor nyamuk. Ya, Allah perintahkan nyamuk untuk masuk ke hidungnya. Seekor nyamuk itu terus masuk ke dalam sampai ke pusat otaknya. Di saat itulah dia mengalami kematian. Sosok yang mengaku Tuhan ternyata mati oleh seekor nyamuk. Kasihan. Ya. Di zaman Nabi Ibrahim, bangsa Babylon disesatkan oleh rezim yang berkuasa. Namrus membawanya kepada penyembahan dirinya sendiri sebagai simbol perwujudan dari dewa matahari. Dari Babilonia kita ke Persia, Iran. Di Persia ada kaum Zoroaster. Kaum Zoroaster adalah kaum penyembah dewa matahari juga, yaitu Ahura Mazda. Ya, pemuka agama Zoroaster disebut Magi. Cara para Magi menyebarkan agama Zoroaster itu dengan melakukan trik-trik sihir api, maka disebutnya magic. Di dalam bahasa Arab menggunakan sin, jadi majusi. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi majusi adalah cara bagaimana para Magi mengajarkan paham-paham Zoroaster, yaitu selalu melibatkan api. Ini Ahura Mazda, ada api, ada matahari di kepalanya. Dari Persia, Iran kita ke Yunani, negeri kaum pagan penyembah banyak dewa. Ya. Mereka menyembah banyak dewa, dan dewa terpenting mereka adalah Helios, dewa matahari. Dan bangsa Yunani melakukan ritual penyembahan dewa matahari rutin setahun sekali. Ritual pawai obor, keliling kampung. Obor diarak keliling kampung. Serah terima dari satu kampung kepada kepala kampung berikutnya, sampai ke Bukit Olympus, serah terima kepada kaisar. Lalu dengan obor tadi dia menyalakan obor raksasa yang ada di dalam Bukit Olympus tadi. Di dalam Bukit Olympus, di lapangan tadi dinyalakan obor raksasanya tadi, dinyalakan. Selama obor raksasa menyala, maka mereka melakukan atraksi-atraksi sebagai ritual untuk mengagungkan dewa matahari tadi. Ritual itu kemudian dinamakan Olimpiade. Itu tingkat dunia, tingkat benua, ya, tingkat nasional. Bapak Ibu yang jawab sendiri ya. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya yang tidak pernah berdusta. Bukankah Rasulullah pernah menyatakan, la tataba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin zira'in bizirin. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dahulu juhda tabinna taba'tumuhum. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Betul kan? Umat Islam mengikuti apapun yang dilakukan Yahudi, sampai mereka melakukan cara beragamanya Yahudi untuk mengamalkan ajaran Islam dengan cara mereka juga, ya, dengan dalih toleransi, tapi kebablasan. Bapak Ibu, sangat banyak sekali yang ingin saya kemukakan, tapi waktu kita terbatas Bapak Ibu. Itu tadi satu riwayat yang menggambarkan bagaimana rencana iblis, ya, setelah dia tersingkir, dalam arti dia tidak terpilih oleh Allah menjadi khalifah, ya, sebetulnya dia punya posisi lain yang Allah ingin berikan pada dia, tapi karena dia sudah memang mengingkari Allah, maka dia malah menjadi penentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apakah ada niatan dari iblis untuk bertobat? Bapak Ibu, andaikan iblis bertobat hari ini, kira-kira Allah terima nggak tobatnya? Terima ya? Betul ya, karena Allah Maha penerima taubat. Lalu kenapa iblis tidak bertobat? Padahal kalau dia bertobat hari ini, Allah pasti menerima taubatnya dan Allah tidak akan menjadikannya sebagai penghuni neraka jahanam. Kenapa iblis tidak bertobat? Gimana? Masih ada sombong dan iri di. Iya.
Pertama itu, Pak. Ya, sombong dan irinya ini tidak hilang. Dan dia tahu kalau dia bertobat, pasti Allah akan memerintahkan kembali dia untuk sujud kepada Adam. Nah, itu yang tidak bisa dia lakukan. Ya. Kesombongan ini yang menghalang dia untuk bertobat. Dan dia tahu kalau aku bertobat, Allah pasti memerintahkan aku untuk sujud kembali kepada Adam. Dan itu yang tidak bisa. Baik, Bapak Ibu mati Allah, banyak hal yang ingin saya kemukakan dalam terkait dengan konspirasi iblis dan Dajjal. Ya. Iblis tidak bisa leluasa untuk menyesatkan manusia, karena dia tidak tampak. Dia butuh sosok yang nampak, yang menjadi wakil dia seutuhnya, yang memiliki ambisi yang sama mempertuhankan dirinya. Dan Allah kabulkan itu. Dia dipertemukan oleh Allah dan dengan sosok manusia yang lahir di 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus, yaitu bangsa Samira. Dialah yang bernama Samiri, yang karena keingkarannya menjadi Dajjal. Allah pertemukan dia di segitiga bermuda. Dia mengaku Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Simbol Tuhan dalam agama Ardi disimbolkan dengan segitiga, Bapak Ibu. Agama-agama yang lahir dari filosofi akal budi manusia menjadikan segitiga sebagai simbol Tuhan. Fir'aun, dia mempertuhankan dirinya. Maka dia bangun piramida yang terlihat dari 4 arah penjuru mata angin sebagai simbol segitiga mata kaki, itu simbol ketuhanan mereka. Ya, pada Rasulullah menggunakan simbol segitiga juga untuk mempertuhankan Allah. Jangan salah, saya tidak pernah mengatakan segitiga ini simbol Dajjal, bukan. Segitiga ini simbol ketuhanan. Rasulullah menggunakan khatam cincin Rasulullah dalam satu riwayat itu ketika distempelkan bentuknya segitiga. Ini jawaban saya pada kritikan seseorang yang mengatakan kalau saya mengatakan segitiga itu simbol Dajjal. Kata siapa? Segitiga itu simbol Tuhan. Dan simbol ini digunakan oleh iblis dan Dajjal juga, dan digunakan oleh Fir'aun juga. Ya. Bahkan lupakan kita kalau simbol stempel, bukan simbol stempel khatam Rasulullah itu berbentuk segitiga. Nah, ini simbol khatamnya Rasulullah SAW. Ya, apa bentuknya? Segitiga kan? Di dalam kitab Sami Tirmidzi bab 2 halaman 21 sampai 30 dibahas ini. Di sini ada tulisan Allah wahdah, Allah Maha Suci. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Ini syahadat nih. Tauhid. Sebelah sininya fa innaka mansur, sesungguhnya engkau yang ditolong Allah. Tawajjah haitsu sya', menghadaplah kepada arah yang kau inginkan. Nah, dalam riwayat yang lain ada tulisan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus, yang mandul. Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, lalu ada sanggahan kepada saya. Itu di Nabawi ada segitiga, ada lingkaran di dalamnya. Nah, itu mirip satu mata juga. Kenapa itu tidak diprotes? Ya. Kamu dengar itu? Nah, saya tanya, ini dibuat oleh zaman siapa? Apakah ini dibuat oleh Rasulullah? Tidak. Apakah dibuat oleh para sahabat? Tidak. Ya. Adakah ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk membuat itu? Tidak ada, Bapak Ibu. Yang pernah saya lihat ini, Bapak Ibu sekalian, simbol segitiga dan ada satu mata di tengahnya, itu tersebar di seluruh gereja di seluruh dunia yang terafiliasi kepada gerakan Kabalah Zionis Yahudi. Segitiga satu mata, bahkan di kota Bandung juga ada gerejanya, Pak. Gereja dengan simbol segitiga satu mata ada, dan saya sebutkan Bapak Ibu sekalian ke sana. Ya, ada gerejanya. Saya khawatir dengan ambisi ajajil tadi. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan jadikan sosok lain selain engkau yang disembah. Bukan engkau yang disembah, tapi sosok lain. Gimana kalau sosok itu adalah segitiga satu mata? Ya, segitiga simbol ketuhanan. Satu mata siapa? Dajjal. Bukankah Dajjal mengaku Tuhan? Lalu ketika di depan kita ada segitiga satu mata, siapa yang disembah? Allah apa selain Allah? Apakah itu bukan syirik? Apakah itu tidak membatalkan tauhid kita? Bukan hanya sholat yang batal, tauhid kita batal. Dan saya tidak mengatakan yang tadi itu adalah simbol Dajjal, tidak kan? Cuma saya tidak mau sholat di sana karena saya terpikir itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang melatar belakang saya melakukan itu. Apa saya melakukan makar?
jadi curhat begini. Baik Bapak Ibu, nah ini terakhir tutup. Ada konspirasi. Nah ini yang ingin saya angkat. Ada konspirasi dunia yang ingin menyesatkan kita. Dan ini adalah agen-agen iblis tadi. Tadi kita dengar ceramah iblis kan? Trik terakhir ketika kalian tidak mau mengikuti godaanku, akan aku gerakan agen-agenku. Bukan hanya jin dan manusia. Syaitan minal jinnati wal. Nah, tadi jinnya ada kan? Nah, manusianya pun sama. Pada sebuah gerakan yang disebut dengan Illuminati, Freemasonry, dan Zionisme dengan akidah Kabalah, penyembah iblis dan Dajjal. Itu maksud saya.